Sahabat Jendela Dua Pintu. Nah, gimana kabar kalian nih guys? Balik lagi sama aku Nana dan rekan aku Fakih. Nah, 30 menit ke depan aku dan Nana bakal menemani kalian nih untuk membahas cerita menarik mengenai sejarah Kota Gede. Nah, dan bukan itu saja, nantinya kita akan memberikan beberapa rekomendasi salah satu tempat wisata dan juga beberapa jajanan khas yang ada di Kota Gede. Iya, bener banget nah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jendela Dua Pintu. Nah, mungkin kita cerita-cerita dikit dulu terkait dengan sejarah Kota Gede yang katanya dulunya kerajaan Mataram Hindu dan sekarang menjadi kerajaan Mataram Islam. Bener banget Niki. Jadi pada abad ke-8 wilayah Mataram yang sekarang kita kenal sebagai kota Yogyakarta dulunya merupakan kerajaan Mataram Hindu yang menguasai seluruh pulau Jawa. Namun pada abad ke-10 kerajaan Mataram Hindu memindahkan pusat pemerintahannya ke Jawa Timur. Nah, kemudian rakyatnya ikut meninggalkan wilayah Mataram dan lambat laun wilayah tersebut kembali menjadi hutan lebat yang disebut dengan Alas Mentawai. Di abad ke-16, Panembahan Senopati mendeklarasikan terbentuknya Kesultanan Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentawai yang kita kenal dengan sebutan kota Yogyakarta dan hingga saat ini pusat kota tersebut dijuluki sebagai Kota Gede. Nah, itu tadi sejarah singkat mengenai Mataram Hindu yang kemudian sekarang menjadi Mataram Islam. Oke, kita lanjut ke sejarah dari Panembahan Senopati sendiri. Jadi, sebelum terbentuknya Kerajaan Mataram Islam, Ki Ageng Pamanahan dan Sutawijaya atau yang kita kenal sebagai Panembahan Senopati membantu Joko Tingkir untuk menaklukkan area Penangsang. Kemudian Joko Tingkir berhasil menaklukkan area Penangsang yang kemudian membangun Kerajaan Pajang yang Kerajaan Pajang itu berhasil runtuh karena peninggalannya Ki Ageng Pamanahan. Singkat cerita, Sutawijaya atau Panembahan Senopati membentuk Kerajaan Mataram Islam dan menjuluki dirinya sendiri yang aslinya Sutawijaya kemudian menjadi Panembahan Senopati. Wah, menarik sekali ya guys pembahasan tentang Panembahan Senopati ini. Iya, betul sekali. Nah, oh iya, kita lanjut ke tempat yang selanjutnya nih di Kota Gede nih, yaitu ada Watu Gilang dan Kerajinan Perak. Wow, boleh yuk, mari kita ulas tentang peninggalan bersejarah yang ada di Kota Gede, Watu Gilang, dan Kerajinan Perak. Nah, di Kota Gede ini merupakan bekas ibu kota kerajaan yang memiliki banyak sekali peninggalan bersejarah, salah satunya Watu Gilang. Peninggalan tersebut dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Lokasi Watu Gilang sendiri berada di 1 km di sebelah selatan pasar atau kurang lebih 300 meter dari selatan arah komplek masjid dan makam. Nah, Watu Gilang ini juga dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tahta raja-raja Mataram Islam dulu loh. Nah, papan batu ini berwarna hitam legam dan pada sisi atas batu terdapat prasasti dalam berbagai bahasa. Selain Watu Gilang, daya tarik lain yang dimiliki Kota Gede yaitu sejarah salah satunya adalah produk kria asli dari Yogyakarta yang populer dan masih menjadi incaran banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yaitu Kerajaan Perak khas Kota Gede yang biasa disebut Jewelry of Jogja. Julukan ini tuh biasa disebut di Kota Gede karena masih menjadi sentra kerajinan perak populer di Indonesia. Wah, nah itu tadi guys, beberapa hal yang berkaitan dengan Kota Gede. Meski tidak lagi menjadi sebuah ibu kota, Kota Gede tetap menjadi kota yang berkembang dan memiliki banyak peninggalan bersejarah. Oke, nah selanjutnya kita akan mengulas beberapa tempat bersejarah lainnya yang berada di Kota Gede. Tetapi setelah iklan yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Jendela Dua Pintu. Lapar. 괜찮아요. Borica, bolen pisang terbuat dari lapisan roti coklat keju yang tebal
dan taburan coklat yang melimpah. Borica, tunda laparmu. Tembendigo. Echo print. Modern. Authentic. Nature. Detail. Elegant. Visit our Instagram. Tembendigo. Life of Nature. Lily Fennec, who are you? Show it. Hai Sobat Jendela Dua Pintu, kembali lagi bersama kami. Oke, kita lanjut di sini, kita akan membahas beberapa tempat bersejarah yang ada di Kota Gede. Nah, kita lanjut kemana lagi nih, Nah? Oke Ki, kita akan mulai membahas tentang sendang seliran yang dibagi menjadi dua, yaitu sendang seliran putri dan sendang seliran kakung. Oke, nah. Jadi, dulu kata warga sekitar, sendang seliran ini merupakan mata air untuk menghidupi warga sekitar yang dibuat oleh Ki Ageng Pamanahan di sebuah pemukiman yang berkembang menjadi kerajaan. Wah, oh iya, arti dari kata seliran sendiri yaitu saliro yang berarti dibuat langsung oleh beliau. Dan juga cikal bakal dari sendang ini yaitu berbarengan dengan berdirinya sebuah padukuhan atau pemukiman masyarakat yang ada di Kota Gede. Oh iya, nah. Ngomong-ngomong tentang sendang tadi, jadi ada juga beberapa mitos mengenai sendang tersebut. Wah, apa aja tuh Ki? Jadi di dalam sendang tersebut ada mitos di dalamnya. Di dalam mitos tersebut, kalian bisa berdoa ritual dengan dupa dan sesajen, kemudian melempar koin ke dalam sendang itu. Maka kamu bisa mendapat ada ikan lele yang berbentuk kepala dan badannya itu hanya duri aja. Nah, itu kalau melihat bentuk kepala dan cuma duri itu bisa mendapat keberuntungan. Dan setelah melakukan ritual tersebut, kamu harus mandi untuk memasuki makam. Wah, menarik sekali ya penjelasan tentang sendang seliran tadi. Iya, betul sekali, Nah, itu kita sudah membahas tentang sendang seliran dan sumber mata air yang ada di sana. Kalau gitu, yuk kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum itu aku mau tanya dulu nih sama kamu Ki. Ada nggak sih aturan-aturan atau larangan yang harus kita lakukan ketika mau masuk ke makam tersebut? Kan di makam Kota Gede ini nih masih sangat sakral ya. Mungkin apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita mau berziarah ke makam? Nah, untuk itu tentunya ada, Jadi kemarin aku sempat berkunjung ke sana dan mencoba new experience. Diawali dengan sebelum masuk ke makam tersebut, kita harus mengenakan baju adat Jawa, di mana yang cowok memakai baju abdi dalam, surjan dan jarik, sedangkan yang cewek memakai jarik yang dipakai seperti kemben. Dan itu merupakan suatu pemerataan atau tidak mandang bulu antara yang kaya dan yang miskin. Agemannya itu sama, kecuali yang dibedakan itu anak dan istri raja yang diperbolehkan memakai pakaian yang pakai kebaya bukan kemben, itu juga namanya tuh gelung konde. Wah, jadi gitu ya guys. Aku juga mau tanya nih, kalau larangannya gimana nih kalau mau masuk makam untuk berziarah? Ada, mungkin bukan larangan ya, tetapi seperti peraturan yang sudah ditetapkan. Ya, salah satunya itu tadi harus memakai baju sesuai ketentuan. Oh ya, kemudian di dalam makam tidak boleh mengambil gambar seperti merekam dan memfoto, karena makam ini sangat terjaga dan privasinya tuh kayak sakral gitu loh. Wah, jadi gitu ya guys. Kita bisa lihat bahwa adat yang ada di Kota Gede ketika kita mau masuk makam tuh masih sangat kental sekali.
Nih, barangkali teman-teman di rumah jadi tertarik buat berziarah ke makam Kota Gede nih. Ya, buat kalian yang ingin mencoba new experience bisa langsung datang dan boleh banget langsung kunjungin ke sana, itu gratis. Paling cuma bayar 50.000 untuk bayar atasan apa tuh namanya tadi? Surjan sama kemben yang ada di adatnya itu. Rasa indah tak terlupakan di setiap momen istimewa. Kilau indah tampak elegan. Dalam merayakan keanggunan, mewah, lembut, dan elegan menjadikan 7 Days pilihanmu dalam berekspresi. Dengan penuh percaya diri, 7 Days will better look better. Penat dengan aktivitas. Enak. Baru Mochi Lukba dengan bahan pilihan yang berkualitas tinggi tanpa adanya bahan pengawet. Mochi Lukba membuat harimu berwarna. Kehidupan kota menjadi lebih santai dengan Kusarabek. Semua yang kamu butuhkan hanya dalam satu tempat. Tote bag yang nyaman untuk menemani kamu dalam petualangan sehari-hari. Kusarabek, tote bag untuk gaya hidup aktif kamu. Hanya dengan Kusarabek, gaya dan kenyamanan dalam satu genggaman. Better Life with Banana Nia. Nah, kamu tahu nggak sih di Kota Gede ini, selain ada sendang dan makam, mungkin kita akan berkeliling dulu melihat seputaran pelataran yang ada di makam Kota Gede yang ada di Yogyakarta ini. Nah, Wah ya, jadi gini guys, di pelataran makam yang ada di Kota Gede ini terdapat 2 pelataran yang dibagi menjadi 2, yaitu pelataran Kakung dan pelataran Putri. Yang pelataran Kakung untuk peziarah Kakung dan pelataran Putri untuk peziarah Putri. ya, menarik banget kan? Ya, menarik banget nih. Nah, yang satu ini juga nggak kalah menarik. Kita akan mengajak kalian semua untuk mengulas mengenai asal-usul dari masjid tertua yang terletak juga tidak jauh dari makam dan sendang tadi. Yap, jadi di Kota Gede ini terdapat masjid tua, yaitu yang dinamakan Masjid Gede Mataram, yang dibangun pada era Panembahan Senopati dengan melibatkan banyak masyarakat yang pada saat itu masih menganut agama Hindu dan Buddha. Nuansa itu dapat kita lihat pada pintu masuk Masjid Gede Mataram yang masih berwujud pura. Corak akulturasi yang dimiliki bangunan masjid ini juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam pada era tersebut. Kondisi masjid saat ini juga masih sangat terjaga serta digunakan masyarakat sekitar untuk beribadah. Fungsi lain dari Masjid Gede Mataram ini dibangun juga untuk menyediakan tempat peribadatan bagi masyarakat di wilayah Kota Gede. Nah, jadi itu asal-usul mengenai masjid tertua yang ada di Kota Gede serta kondisi dan fungsi dibangunnya masjid di Kota Gede ini. Wah, ya betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jendela 2 Pintu. Saat kita mengekspresikan diri, pasti ada aja yang komen. Cari perhatian ya? Pengakuan? Biar kayak model? Atau biar modis? Sebel nggak sih jawab pertanyaan yang berulang-ulang? Buat gue, gaya itu tentang identitas, jiwa, kebebasan. Bebas buat memilih, dan bebas bergerak. Bebas tentuin warna, bebas ngelakuin apa aja, dan gimana cara gue jadi diri sendiri. Ini gaya gue, kalau lo, ekspresikan gaya lo dengan baik. Your fashion, your way. Jadi produktif itu asik, tapi panas matahari gak asik banget. Bikin rambutku jadi lepek dan berantakan.
Tapi sekarang nggak lagi, karena aku percaya Ralia Hair Tonic. Mengandung berbagai macam bahan terpercaya, bikin aku gak khawatir lagi sama perawatan rambutku. Rambutku jadi lebih kuat, lembut, dan berkilau hanya dalam 2 minggu. Mulai perjalanan rambut sehatmu bareng Ralia Hair Tonic. Think Hair Care, Think Ralia Hair Tonic. Tampil menarik dan cantik itu adalah mimpi semua orang. Memberikan pengabdian yang baik itu segenap dari kesempurnaan diri dan jadikan kesempurnaan untuk menjadi yang terbaik. Pribadi yang berkualitas menjadi daya tarik yang menakjubkan untuk ditiru. Bersama kami, Batik Sleman, batiknya anak muda Indonesia. Hai Sobat Jendela 2 Pintu, kembali lagi bersama kami. Nah, kali ini kita ada di part yang paling menarik, yaitu spot foto yang dapat kita kunjungi dan kuliner apa saja yang dapat kalian coba ketika mengunjungi di Kota Gede. Wah, betul sekali, Nak. Jadi, nah, di Kota Gede ini ada satu gang yang terkenal banget nih, namanya Gang Soka. Gang ini sering dijadikan salah satu spot foto bagi wisatawan yang berkunjung di Kota Gede ini. Wah, cocok banget tuh buat yang pengen foto-foto estetik bisa langsung mengunjungi Gang Soka. Nah, di Gang Soka tersebut juga terdapat satu hidden gem, yaitu museum yang menarik dan banyak dikunjungi wisatawan ketika melewati gang tersebut. Objek wisata Rumah Pesik, yang merupakan hidden gem museum yang terdapat di Gang Soka yang ada di Kota Gede. Sebuah rumah mewah kuno dengan perpaduan arsitektur khas Jawa dan Eropa. Meskipun letaknya di gang sempit, tempat wisata ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama bagi para pecinta swafoto. Nah, berbagai sudut Rumah Pesik ini selalu digemari untuk dijadikan background foto, terutama mulai dari bangunannya yang unik hingga ornamennya yang berbeda dari yang lain. Tapi nggak cuma hanya itu loh, di Rumah Pesik ini juga memiliki koleksi patung-patung besar di halamannya. Nah, di dalam Rumah Pesik ini ada museum. Jadi, pertama kali masuk di Rumah Pesiknya, langsung disambut dengan lorong yang di sebelah kirinya itu ada ruang tamu dan tempat kayak gudang gitu buat yang ngangkat manusia. Itu apa namanya yang di kuburan itu? Ya, keranda, bener banget. Terus, di sebelah keranda itu ada ruang rapat. Di belakang ruang rapat itu ada dapur dan tempat makan. Di dapur dan tempat makan itu ada patung-patung, ya karena ini dari kerajaan Thailand, patung-patungnya itu kayak patung-patung posisi seksual gitulah yang ya emang agak eksplisit. Terus di sebelah kanan lorong itu ada gudang lukisan, itu ada lukisan Buddha, ada lukisan Dewa Siwa dan sebagainya gitu. Nah, jadi gitu ya guys. Nah, kali ini kita akan membahas makanan khas yang ada di Kota Gede. Yang pertama ada kembang waru. Jajanan yang satu ini memiliki tekstur seperti bolu dengan bentuknya yang unik menyerupai bunga atau kelopak. Kue yang satu ini sangat cocok buat dipilih sebagai oleh-oleh ketika kalian berkunjung di Kota Gede loh. tidak hanya kembang waru saja, selanjutnya ada makanan khas dari Kota Gede yaitu kipo. Kue kipo ternyata udah ada sejak zaman dulu, yaitu sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Bahkan dijadikan makanan favorit bagi para bangsawan keraton pada masa lalu. Kue ini berwarna hijau, berbentuk lonjong, dan agak pipih. Kue kipo ini dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Jadi, ketika kita memakan, teksturnya itu lembut gitu. Kemudian di dalamnya ada parutan kelapa, ya mirip-mirip kayak klepon gitulah. Nah, wah, menarik sekali ya. Aku jadi pengen kulineran sama foto-foto di Rumah Pesik deh. iya menarik banget. Nah, Ya, betul sekali. Nah, itu tadi kita telah membahas berbagai hal yang ada di Kota Gede. Mulai dari sejarah Kota Gede, tempat-tempat bersejarah seperti makam-makam raja, Masjid Gede Mataram, kuliner khas, serta salah satu spot foto yang dapat menjadi rekomendasi kita ketika berkunjung ke Kota Gede. Wah, keren sekali kan? Ya. Nah, mungkin itu tadi beberapa tempat yang dapat Sobat Jendela 2 Pintu kunjungin ketika berada di Kota Gede. Nah, Yap, betul banget Niki. Oh iya, nggak terasa nih, kita telah menemani Sobat Jendela 2 Pintu selama 30 menit. Semoga pembahasan yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menjadi rekomendasi teman-teman semua yang ada di rumah. betul sekali. Nah, terima kasih Sobat Jendela semua. Saya Fakih dan rekan saya Nana,
Kami Fana pamit undur diri. Sampai ketemu kembali dan tetap di Jendela Dua Pintu. Nah, itu tadi asal-usul dan kondisi serta fungsi dibangunnya masjid kota gede ini. Nah, Wah, jadi gitu ya guys. Aduh, aku lali bener. Maaf. Nah, jadi gitu ya guys, sejarah mengenai kota gede. Maaf tolong. senani. Sumpah. Saya dieling-elingi kali kan, tapi Mas Dito kayaknya kata-katanya.